Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen buat lagi untuk pembacaan Twin Flames. Oke, karena aku udah selesaikan seri yang akhir Juni ya, dan ini untuk energi yang bermain juga di akhir Juni untuk Twin Flames, terutama Divine Feminine dan Divine Masculine. Tapi untuk video kali ini hanya untuk Divine Feminine, fokusnya ke situ. Tapi mungkin ada tentang Divine Masculine, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, so kita lihat oracle-nya ya. Kita lihat untuk Divine Feminine, karena ada Saturn juga yang bakal transit. Kita lihat energi yang bermain transit dalam bentuk retrograde ataupun mundur di Aquarius. Nggak benar-benar mundur, hanya kayak ada ilusi seperti kayak banting setir mobil gitu ya. Kayak mobil kan kalau banting setir dia kayak mutar dulu gitu, kayak balik ke arah gitu. Padahal mobilnya bisa aja masih di situ, cuma dia balik ke arah ke kini sih. Ya, oke. So, kita lihat oracle-nya ya. Oke. Untuk Divine Feminine. Okay. Damara, guiding children. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skill to help children. Now, see, energi Divine Feminine. Kamu mungkin sekarang atau berapa saat ini, tahun ini, atau bulan ini terfokus dengan energi kamu bersama Divine Masculine. Berharap dia kembali seperti tak ada jawaban. Sebenarnya ini waktunya untuk kamu berbagi atau mendengarkan cerita orang, mendengarkan kisah-kisah orang lain di luar sana dalam cinta dan kasih sayang mereka, dan membantu mereka untuk melihat dengan jelas hubungan kamu. Melihat jelas hubungan mereka, dan dengan begitu secara tidak sadar kita akan berkaca dengan hubungan kita sendiri. Karena kamu sangat baik dalam membantu orang ya, tapi kamu sulit untuk melihat diri kamu sendiri. Itu yang sering terjadi. Orang bilang, aku tuh kalau nasihatin orang lain tuh bagus banget, tapi kalau udah ke diri aku sendiri kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain sih. Karena itu kita ada energi memang egoisme dalam diri kita yang memang nggak akan membuat kita bisa real melihat diri kita. Kita berkaca, tapi ilusi egoisme kita akan menutupi hal yang nyata itu dan membuat kita lebih percaya dengan ilusi diri kita sendiri. So, memang hal yang terbaik untuk kita belajar untuk melihat diri kita sendiri ya. Setelah kita melihat diri kita, terus kita akhirnya banyak belajar. Kita tahu hubungan orang lain seperti apa, hubungan kamu dengan pasangan juga seperti apa. Jadi kamu akan banyak belajar dan kamu akan sangat membantu orang lain. Ya, di sini aku lihat semakin kamu bantuin orang lain, dengarkan cerita, keluh kesah mereka walaupun mereka kamu nggak bisa bantu, that's good thing ya. Karena jujur aku pribadi ya, memang karena aku seorang konselor, dan walaupun kalian lihat aku memberikan tarif yang cukup besar untuk rata-rata Indonesia di price list aku, tapi kalau untuk orang sekitar aku, orang yang kenal sama aku, mereka bicara sama aku nggak memakai tarif sama sekali. Aku biarkan mereka bicara gitu, aku biarkan mereka ngomong sama aku ya, tanpa mereka harus terbebani sih. Aku akan bisa memberikan free reading memang, atau free counseling kalau orang itu ada di depan mata aku sih, karena aku respect energi yang bermain saat itu. Karena apa yang terjadi saat itu, aku yakin pasti ada campur tangan dari Tuhan, dari semesta, untuk membantu aku dalam proses aku membantu dia. Karena dia hadir di depan mata aku, pasti ada sesuatu gitu. Karena aku juga tahu saat aku di posisi kalian, di posisi mereka, saat kita butuh seseorang dan kita nggak punya apa-apa, ya aku tahu itu gitu ya sih. Jadi kamu bisa mencoba untuk memberikan diri kamu full perhatian kamu untuk orang yang benar-benar depan mata kamu, teman, keluarga ya memang bisa lewat sosial media. Tapi jujur aku pribadi lebih suka untuk bicara langsung, karena aku bisa ngerasakan energinya, ngelihat orang itu. Udah ya sih, jadi kayak ngerasa
ada sesuatu yang bekerja dalam hidup aku. Jujur aku pribadi, terutama dari aku bisa bilang awal tahun ini, memang walaupun aku udah jadi konselor lama, tapi banyak orang tahu aku memang tarot reader. Cuman kayak orang tahu benar-benar konselor itu memang sepertinya awal-awal tahun ini ataupun akhir tahun kemarin. Ya, jadi kayak orang sekitar aku tuh energinya mereka mencari aku gitu. Mereka kayak ingin bicara sama aku, mereka ingin dekat sama aku. Ya, ingin tahu harus gimana dalam hidup sih. Selagi aku bisa, aku akan membantunya. Memang karena jujur pribadi orang sekitar aku adalah orang yang jauh-jauh lebih tua daripada aku. Ya, bahkan orang tua aku, terutama ibu aku dan almarhum ayahku dulu pun mendengarkan aku gitu. Bukan karena aku sombong atau apa, no. Namun aku bantu mereka untuk melihat sisi real dalam kehidupan. Karena jujur itu pribadi sebenarnya membantu diri aku sendiri loh. Saat aku bantuin orang lain, sharing sama kalian bikin video kayak gini, aku ngerasa sangat happy loh setelah ngelakuin. Dan kalau aku nggak buat video berapa hari itu kayak ada rasa berat gitu. Kalau aku nggak buat, aku setidaknya harus bicara dengan orang sekitar aku dalam deep conversation, ya, deep meaning gitu. Aku harus bicara dengan mereka dari hati ke hati. Ya, aku harus benar-benar berikan diri aku. Karena jujur aku nggak suka dengan small talk, ya, dengan pembicaraan yang terlalu sederhana. It's good memang bagus untuk membangun suatu komunikasi di awal, tapi aku adalah seseorang yang suka berbicara dengan sesuatu yang dalam, intens gitu ya. Semakin orang itu intens energinya, semakin aku kayak terasa membantu dia. Ini yang terjadi untuk kamu divine feminine, ya, si sacred space. Kamu juga akan sangat banyak atau mulai membuat tempat seperti aku ini. Seperti kamu lihat ya, ini adalah meja kerja aku, tapi ini juga tempat untuk aku meditasi, ya, tempat aku untuk melihat lilin, tempat aku melihat figur-figur luar biasa dalam hidup, ya, figur-figur yang membantu spiritualitas aku. Jika kalian tahu, di sini bukan hanya Dewi Saraswati, ya, tapi ada juga dewa-dewa yang lain, bahkan ada Yesus Kristus, ya, Bunda Maria, ya, ada Ganesha, ada Buddha, ya. Sosok-sosok ini membantu aku untuk melihat kehidupan itu seperti apa, ya, cinta itu seperti apa. Jadi kamu kayak buat tempat sacred, tempat yang aman dan nyaman, yang sakral bagi diri kamu sendiri. Kamu kan ngerasa sangat-sangat aman. Atau memang justru kamu ingin fokus dengan diri kamu, misalnya mencoba untuk sholat ataupun bertahajud, ya, bahasa kalian ya yang muslim. Kalau kami yang Kristen mungkin ada kayak doa apa ya, malam, bukan Kristen sih kalau ya kami yang maksudnya yang bukan muslim, terutama di keyakinan aku, ya, bisa kayak doa yang novena gitu ya, yang benar-benar memberikan diri, ya, terhadap Tuhan, terhadap semesta, fokus. Ada ritual yang terjadi di situ. Ini energi yang bagus. Release judgment about yourself and others, focus on the love and the light that is within everyone. Di sini ngasih lihat, kamu lihat cinta dan kasih sayang di seluruh makhluk hidup, di seluruh alam semesta ini. Kamu nggak lagi menjadi seseorang yang fanatik akan suatu keyakinan. That's amazing, ya. Kamu ngerasa aman dengan diri kamu sendiri, dan orang lain akhirnya juga ngerasa aman dan nyaman dekat kamu. Mereka ngerasain energi yang luar biasa, gitu ya. Kamu benar-benar bakal sangat-sangat bagus namanya di sini. Aku lihat terutama di tahun ini dimulai Dewi Saraswati keluar, ya, di arts, dan ada Dewi Saraswati di situ. Aku punya patungnya, ya. Di sini ngasih lihat Saraswati adalah dewi tentang pembelajaran, dewi yang bermain musik, ya, seperti kamu lihat sama bermain, ya. Ini ngasih lihat kamu akan banyak memukau banyak orang di sini divine feminine. Orang akan sangat terpukau jika kamu belajar main musik ataupun kamu mengeluarkan suara kamu. Dalam artian kamu speaking, menyanyi juga bisa, ataupun kamu pokoknya apapun yang berkaitan dengan suara. Maksudnya kamu memperlihatkan cara pandang kamu, ya, memberikan speech, pidato, atau kamu sharing apa yang ada di kepala kamu, bermain musik,
Ya, itu akan membuat orang sekitar kamu akan terpukau sih. Masa depan kamu sangat-sangat cerah, gak ada yang perlu kamu khawatirkan. Ada energi Dewi Laksmi, everything is going to be fine. Dan aku juga ada patung Dewi Laksmi di sana ya, Dewi kekayaan, Dewi yang memberikan banyak kebahagiaan dalam hidup melalui materi. Namun bukan berarti materi adalah segalanya. Namun dengan memiliki itu semua, setidaknya kamu akan aman dalam fisik kamu makan gitu ya. Dan juga kamu bisa meraih apapun sih dalam hidup. Kan memang zaman sekarang kita perlu materi gitu. Tapi itu nggak akan pernah bisa cukup kalau kamu menjadikan itu segala-galanya. Jadi kamu harus belajar juga menghargai itu sih, memiliki boundaries, tetap mencintai dan menyayangi diri kamu sendiri, menjadikan diri kamu berharga. Jangan hanya karena uang kamu kehilangan diri kamu sendiri, namun semakin kamu batasi diri kamu, ya, memberikan harga yang mahal ibaratnya untuk diri kamu sendiri, orang lain juga akan menghargai kamu sangat-sangat luar biasa. That's it, itu yang aku lihat. Jadi kamu tetap tahu value diri kamu gitu loh. Kamu nggak memberikan diri kamu habis-habisan cuma-cuma. Walaupun kamu memberikan diri kamu habis, tapi orang lain tetap menghargai kamu, pasangan kamu juga ataupun DM. Dan ini yang membuat aku lihat Divine Masculine akhirnya benar-benar takut, benar-benar takjub dengan kamu, hidup kamu sekarang. Hidup kamu membuat dia semakin gak berani untuk menjangkau kamu. Apalagi kalau kamu memberikan batasan yang jelas dalam hidup kamu, untuk dia nggak masuk lagi dalam hidup kamu. Dia ngelihat hidup kamu lebih fokus, enjoy, dan bahagia walaupun tanpa dia. Dan masa depan kamu sangat-sangat cerah, dimana masa depan kamu mungkin nggak pernah dia bayangkan akan seperti ini dulu. Ya, jadi semakin kamu di luar jangkauannya dia, semakin berat dia untuk masuk. Karena dia akan berusaha untuk memanipulasi kamu, sabotase kamu lagi. Itulah Divine Masculine. Karena kalau dia nggak mengontrol kamu, dia ngerasa dia nggak akan bisa memiliki kamu. Sekarang kamu out of their league ya. Kamu di luar jangkauannya dia, di luar dari harapan dia. Hidup kamu berubah, dia nggak pernah nyangka kamu bisa sekuat ini, setabah ini dalam hidup. Ya, ada kebanggaan sebenarnya yang dia rasakan dalam hidup ini. Cuman kebanggaan ini buat dia benci dan marah masih sama kamu. So karena ego dia masih terbakar di sini. So that's why, itulah kenapa dia masih belum menjangkau kamu, ataupun akan sulit dia untuk menjangkau kamu. Ya, kita lihat energi, kita pakai charmsnya. Pelangi sih dan spoon, lalu ada Dio. Kelihatan sekali dia memperhatikan kamu dari jauh. Nanti kita lihat di pembacaan selanjutnya ya, khusus Divine Masculine, yang pastinya dia kepoin kamu dari jauh dan dia ngelihat sih, pelangi, kamu adalah yang terbaik yang pernah ada dalam hidup ini untuk dia sebenarnya. Dan dia melepaskan kamu hanya karena dia memilih ego dia sendiri. Agak ada penyesalan. Dan ada spoon. Spoon di sini ngasih lihat saat kamu bisa untuk mencari nafkah untuk diri kamu sendiri, cari makan untuk diri kamu sendiri, ya itu membuat kamu seperti memiliki kebanggaan atau keegoisan yang membuat kamu gak butuh dia ataupun gak butuh laki-laki di dunia ini. Itu yang buat dia ngerasa berat, karena dia butuh energinya, kamunya, dia butuh kamunya yang perlu sama dia butuh kamu yang menginginkan dia. Ego dia bakal kenyang banget. Namun saat kamu udah gak peduli, kamu lepaskan dia ya jadi anak-anak yang di luar kendali aja, bermain sana sini ya. Tapi setiap kali dia mau pulang ke kamu, dia takut sih, tapi dia tetap memperhatikan ya. Ada energi kemarahan di sini, tapi kita lihat aja pembacaan selanjutnya. So that's it ya untuk Divine Feminine. Energi kamu sangat bagus. Ini mengundang cinta yang baru dalam hidup kamu, soulmate kamu ya, atau siapapun labelnya ingin kamu buat, akan ada cinta baru di sini hadir. Pilihannya ada di tangan kamu. Okay, so
That's it. I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.